Selanjutnya, pengenalan kebutuhan, pemicu utama. Pembelian. Ini tahap awal ketika konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah yang harus dipenuhi. Pemicunya bisa beragam, dari kebutuhan nyata hingga dorongan emosional. Bisa karena kebutuhan nyata, misalnya butuh sepatu karena yang lama rusak. Atau karena dorongan emosional, misalnya melihat iklan baju keren lalu ingin beli. Sering dipicu oleh media sosial, iklan, atau pengalaman orang lain. Contoh, seorang pengguna TikTok melihat video tentang power bank mini yang praktis, lalu merasa butuh padahal sebelumnya tidak kepikiran. Pencarian informasi, era digital sebagai sumber utama. Setelah menyadari adanya kebutuhan, konsumen memasuki tahap pencarian informasi untuk menemukan produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Pada tahap ini, internet berperan sebagai sumber informasi utama yang menyediakan berbagai referensi secara cepat dan mudah. Pencarian dapat dilakukan secara internal, yaitu berdasarkan pengalaman pribadi, maupun secara eksternal melalui internet, ulasan pengguna, dan media sosial. Konsumen kemudian mulai membandingkan produk dari berbagai toko atau merek untuk mendapatkan pilihan terbaik. Sumber informasi yang paling sering digunakan meliputi Google, Marketplace, YouTube, blog review, dan Instagram. Contoh, seorang konsumen yang membutuhkan power bank akan menonton review di YouTube, memeriksa rating produk di Tokopedia, dan membandingkan harga di Shopee sebelum membuat keputusan. Evaluasi alternatif, membandingkan dan memilih yang terbaik. Di tahap ini, konsumen mulai membandingkan berbagai pilihan produk berdasarkan fitur, harga, kualitas, ulasan, dan faktor lainnya. Mereka menimbang pro dan kontra untuk menemukan pilihan paling sesuai. Konsumen menyusun pro dan kontra dari setiap pilihan. Kategori evaluasi bisa subjektif, selera desain, maupun objektif, kapasitas, harga. Rekomendasi influencer atau testimoni bisa jadi faktor penentu. Contoh, bandingkan power bank merek A dan B. A lebih murah tapi reviewnya kurang bagus. B lebih mahal tapi punya fitur fast charging dan ulasan yang sangat baik. Lalu keputusan pembelian, momen krusial transaksi, yaitu setelah melalui tahap evaluasi berbagai alternatif, konsumen akan menentukan produk yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, keputusan ini masih sangat fleksibel dan dapat berubah pada saat terakhir apabila muncul hambatan tertentu. Keputusan dapat batal jika konsumen menemukan faktor penghambat, seperti estimasi pengiriman yang terlalu lama, ketersediaan stok yang tidak memadai, atau ditemukannya ulasan negatif pada menit-menit terakhir. Sebaliknya, terdapat beberapa faktor pendorong yang dapat memperkuat keyakinan konsumen untuk segera membeli, seperti adanya promo menarik, voucher diskon, gratis ongkir, atau testimoni yang meyakinkan. Contoh, seorang konsumen akhirnya memilih membeli power bank merek B di Shopee karena tersedia cashback 20% dan pengiriman instan. Kemudian evaluasi pasca pembelian, membangun loyalitas dan reputasi. Setelah melakukan pembelian dan menggunakan produk, konsumen akan menilai tingkat kepuasan mereka. Tahap ini sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap keputusan pembelian berikutnya serta reputasi merek. Apabila konsumen merasa puas, mereka cenderung melakukan pembelian ulang, memberikan ulasan positif, dan bahkan menjadi advokat yang merekomendasikan produk kepada orang lain. Sebaliknya, jika konsumen merasa kecewa, mereka berpotensi mengajukan komplain, meminta refund, atau memberikan ulasan negatif yang dapat merugikan citra merek. Pengalaman pada tahap ini akan membentuk persepsi konsumen terhadap merek atau toko dan memengaruhi perilaku mereka di masa mendatang. Contoh, jika power bank yang dibeli sesuai harapan, konsumen kemungkinan memberikan bintang 5 dan merekomendasikannya kepada teman. Namun jika produk cepat rusak, mereka bisa langsung memberikan bintang 1 dan mengajukan komplain. Berikut faktor-faktor kunci pengaruh keputusan pembelian online diantaranya. Pertama, harga dan promosi, yaitu membahas harga dominan. Konsumen membandingkan harga. Promo seperti diskon, flash sale, cashback, dan gratis ongkir efektif menarik perhatian dan mendorong pembelian. Dengan contoh, flash sale Shopee 7.7 menawarkan diskon besar yang memicu pembelian impulsif.
Kedua, kepercayaan dan keamanan transaksi, yaitu rasa aman sangat penting. Kepercayaan dibangun melalui sistem pembayaran aman, ulasan positif, dan jaminan garansi pengembalian barang. Dengan contoh, Tokopedia memberikan proteksi pembeli untuk pengembalian barang jika tidak sesuai deskripsi, meningkatkan rasa aman. Kemudian studi kasus singkat, inovasi platform e-commerce yaitu Tokopedia dengan membangun ekosistem kepercayaan. Tokopedia berhasil memahami perilaku konsumen digital dengan menghadirkan berbagai fitur yang berfokus pada pembangunan kepercayaan dan peningkatan kenyamanan pengguna. Beberapa inovasi yang diterapkan antara lain menyediakan fitur ulasan dan rating yang lengkap dari pembeli asli sebagai bentuk transparansi informasi, memberikan gratis ongkir dan promo menarik setiap bulan untuk meningkatkan minat dan mendorong transaksi, menghadirkan tampilan antarmuka UI yang bersih, sederhana, dan mudah diakses oleh berbagai tipe pengguna, mengimplementasikan sistem refund otomatis untuk menjaga rasa aman dan memperkuat kepercayaan konsumen terhadap platform.